Review jam tangan murah model Richard Mille yang harganya dan ongkir itu saya tebus 15.749 nih, bentuknya kayak gini nih. Jadi dia berwarna hijau, ada pilihan macam-macam, merah, kuning, hitam, dan eh, apalah gold atau apa gitu. Nah, ini kalau di harganya itu awalnya dia 35.000, kemudian ada macam-macam diskon, jatuhnya dia harga di 24.000 rupiah kan. Nah, karena ada promosi lagi dia didiskon lagi. Terus akhirnya intinya itu jam tangan dan ongkirnya 15.000 rupiah lah gitu aja. Tepatnya karena 15.749. Kalau di keterangannya itu awalnya kan 24.999 rupiah, kemudian ongkirnya 25.000, ada potongan voucher 8.000, promosi kirimnya 15.000, voucher dari toko 500 rupiah doang gopek, kemudian ada diskon 10.000, makanya dia saya anggap harganya 15.000 rupiah. Kalau ukurannya sendiri di keterangannya 45 mm ya, 4,5. Itu mungkin dia dari sini sampai sini itu 45 meter milimeter. Kemudian untuk lebarnya paling sekitar 35 mm sebagai pembanding nih. Ini Casio 91 itu dia lebarnya diameternya 35. Jadi ini nyaris sama. Dan yang ini Casio ukurannya 34 mm nyaris sama, hanya jadi kalau lebarnya sekitar 35 mm. Dan ini sangat tebal dan mungkin dia lebih dari 20 mm ya. Ini kan yang 85 mm nih. Sebagai jam tangan murah itu harga segini itu masih dapat bonus baterainya. Nah, baterainya itu SR626SW. Nah, harganya itu saya lihat di toko online itu ada yang hanya 200 rupiah per biji, ada yang 500 rupiah, macam-macam lah. Cuman jatuhnya nanti mahal di ongkirnya ya kalau Anda beli, walaupun ini murah tapi balik jamnya ini kayak gini. Kalau ini mati, ini udah ada serepnya, jadi Anda tinggal buka baut bagian belakang nih. Cuman sarannya Anda punya obeng jam tangan. Nah, sekarang kita bahas tentang menurut saya kualitasnya. Ini bagian listnya itu kan dia berwarna krom emas ya. Ini sangat rentan scratch atau barut karena sangat tipis bahannya, dan ini udah ada baret sedikit nih, pas entah packing atau apa. Belakangnya juga sama, jadi kalau Anda membukanya mungkin karena tipisnya bahan itu mungkin sangat hati-hati biar dia tidak melengkung. Dan untuk water resistant, saya pribadi nggak menyarankan Anda memakai basah-basah karena pada bagian samping ini dia kelihatan tidak rapat ya, nggak, jadi sangat mungkin air masuk. Jadi kalau pas saat hujan itu saya sarankan Anda nggak memakainya karena beresiko jam ini jadi mati meski harganya murah dan ongkirnya juga murah. Kemudian untuk strapnya itu tebal, cuman kayaknya nyaman juga, tapi sepertinya getas ya, dia mungkin nanti kalau sering kena air atau panas itu mudah untuk patah. Nah, sebagai pembanding ini ada juga jam KW. Jam KW itu saya beli, ongkirnya dan harganya itu jatuhnya 25.000 juga. Dia lebih bagus ini strapnya, karena kalau di bandrol itu harga aslinya dia 88.000 dan dia pakai model di klip gitu. Ini kalau mau buka jadi tinggal dicongkel, dan ini keterangannya dia tahan 3 bar, tapi saya tidak yakin ya. Ini sama-sama 3 bar, ini Casio asli. Kalau ini saya tega untuk pakai wudhu, kalau ini saya sepertinya nggak yakin untuk memakainya.
Dan ini kalau yang ini saya yakin untuk tidak saya pakai saat wudhu karena kelihatan dia nggak rapat ya, maklum harganya cuma 15.000. Nah, meski dia seharga 25.000 itu masih mendapatkan kelebihan yang unik menurut saya. Jadi di jam ini itu ada kalendernya untuk melihat tanggal berapa. Nah, ini putih ini kalender ini sekarang tanggal 18, di situ kelihatan juga tertera angka 18 ya. Mana ini yang jelas di tengah nih, biar fokus dulu. Nah, ini tanggal 18. Nah, 18 tuh. Jadi dia dan berfungsi. Jadi saya kira hanya sekedar hiasan, ternyata dia berfungsi. Jadi dengan uang 15.000 Anda mendapatkan jam tangan yang model seperti Richard Mille atau inilah ya, bentuk apa ini istilahnya, diamond. Nah, kalau dengan ukuran seperti ini, kalau dipakai sebetulnya bagus juga kalau dari jauh tuh orang nggak melihat ke dekat tuh, karena dia warnanya asik juga lah. Cuman strapnya itu kalau dari dekat kelihatan ininya, kelihatan harganya. Nah, ini baru saya pakai, nanti penampakan di tangan saya kecil, ukurannya diameter 16, makanya cocoknya pakai jam yang kecil-kecil tuh. Ini bisa pas menurut saya, pas di tangan. Nah, itu kayak gini penampakannya itu. Nah, kalau yang ini segini. Nah, ini yang F91 itu segini. Nah, lumayan lah untuk jam tangan seharga 15.000-an. Cuma itu tadi kelemahannya, dia mungkin sangat tidak disarankan kena air karena nanti bisa berdampak kematian dari mesin jam itu. Saya yakin jam ini memakai mesin kaleng dari Cina yang ada tanggalnya. Sebetulnya mesin itu awet, tapi awet kalau dia tidak kena air ataupun debu. Jadi yang membuat dia awet itu juga mengacu kepada kualitas casingnya. Nah, ini casingnya itu banyak rongganya. Jadi ya saya tidak menyarankan Anda kalau pakai model jam seperti ini itu dia untuk kena air. Nah, ini pas datang itu kalau di keterangan dia itu tanpa merek jam itu. Tapi ketika dia datang itu di displaynya itu ada tulisan fosil. Saya yakin ini fosil KW, ini bukan asli karena harganya cuma 15.000. Kemudian dia ada juga luminusnya kayak gini, tapi jangan berharap banyak karena dia tidak nyala kan. Nah, nggak kelihatan tuh luminusnya. Nah, ini yang Casio dia lumayan masih kelihatan lumnya. Nah, itu kelihatan. Nah, kelihatan kan fosfornya lah. Kalau ini udah nggak, walaupun ada tapi nggak fungsi menurut saya ya, kecuali disorotkan lampu lama dan tahannya nggak begitu lama. Jadi seperti itu. Ini review jam tangan murah mirip Richard Mille. Kalau Anda pakai sih oke-oke aja ya. Penampakannya orang juga mungkin tidak menyangka harganya sangat murah, kecuali kalau dia bertanya jamnya merek apa gitu, merek Fossil harganya berapa gitu, mungkin Anda agak tertawa dan mau jujur atau enggak pilihan Anda. Kalau mau jujur ya harganya beli online. Kalau ibu-ibu malah bangga kan, berapa harganya coba, cuma 15.000 dapat barang yang bagus penampilannya. Kalau kualitas mesinnya tetap bagus ya, walaupun dia kasta paling rendah untuk mesin jam tangan yaitu model kaleng dari Cina, tapi karena dia casingnya itu tidak rapat maka lebih hati-hati. Karena saya pernah ganti baterai jam itu di biaya sekitar 15 atau 13.000 lah. Maaf 25 atau 30.000. Nah, ini kalau beli baterai itu 200 rupiah aja. Cuman kalau Anda beli online lebih mahal ongkirnya dan Anda perlu membuka sendiri. Tapi saya kira ya no problem lah, belajar membuka sendiri. Seandainya gagal total pun jamnya juga
murah jadi bisa untuk praktek. Nah ini kita lihat dia kuat berapa tahun. Biasanya kalau normalnya mungkin setahun 2 tahun batunya masih kuat ya, kalau itu baru dipasang. Semoga saja awet. Nah, untuk tahun berikutnya semoga bisa mereview ketahanan lama jam ini. Syukur pas saat ganti baterai. Terima kasih, lumayan lah.